Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penulisan surat lamaran kerja. Kelompok 1 ini terdiri dari saya sendiri, Tunjung Indra Setiawan, NPM 0061, Tri Arumsari NPM 0071, Rizky Ahmad Effendi NPM 77, Dania Ayunita Insani NPM 0080, dan terakhir ada Ember Aldinda Mahkota Wisuda NPM 00886. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seorang yang memerlukan pekerjaan, pelamar, kepada orang atau pejabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga didefinisikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikannya yang berisi permintaan agar calon karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Pendekatan AIDA. Yang pertama ada attention. Pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja atau pembaca bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Yang kedua, interest. Interest di sini yaitu pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada desire. Pelamar kerja harus dapat membuahkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Yang keempat ada action. Pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginan dalam menulis surat tersebut. Yang selanjutnya ada pengorganisasi surat lamaran kerja. Yang pertama, paragraf pembuka. Surat lamaran kerja sebagaimana bentuk surat-surat bisnis yang lain harus dibuat sebaik mungkin dan menarik perhatian atau attention bagi pembacanya. Yang terdiri dari A. Rangkuman. Pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar kerja perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkan dan jelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan menguntungkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Yang B. Nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca yang menawarkan kerja atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau lembaga tersebut. Yang C. Sumber publikasi. Sebutkan dari mana pelamar kerja tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Sumber informasi ini diantara lain surat kabar, majalah, radio. Dalam surat lamaran kerja secara singkat bahwa pelamar kerja memenuhi persyaratan yang dikenai oleh perusahaan. Yang selanjutnya pertanyaan. Digunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Jadi hal ini akan memberikan manfaat bagi pembaca. Yang selanjutnya cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita ini surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa perusahaan sedang merencanakan membuka kantor. Yang selanjutnya ada contoh surat lamaran kerja yang terdiri dari paragraf pembuka, ada rangkuman nama, sumber publikasi, pertanyaan, cuplikan berita. Lalu ada paragraf pertengahan yang menjelaskan pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Lalu ada paragraf penutup bagian terakhir dari surat lamaran kerja yang umumnya berisi surat harapan tindakan untuk surat-surat pelamar kerja. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai kaidah pembahasan surat lamaran pekerjaan. Nah, kaidah yang pertama ini adalah mengenai jaga agar tulisan tetap bersih, kemudian tulisan tersebut mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat atau informatif, dan juga tepat sasaran. Kemudian yang ketiga adalah memakai kata-kata yang sopan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kelima adalah melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Seperti contohnya adalah pada penulisan unsur hal, kemudian penulisan tempat atau tanggal, kemudian penulisan
alamat, penulisan salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan juga nama terang. Secara umum itu dapat dikatakan kaidah atau ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Kemudian yang ciri kebahasaan surat lamaran yang kedua adalah menggunakan bahasa ragam yang baku. Kemudian ciri yang ketiga adalah kata yang dipilih itu mengandung makna sebenarnya atau denotatif. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kalimat pernyataan umum. Kemudian yang kelima adalah memakai kalimat pernyataan argumentasi. Dan yang terakhir adalah menggunakan pernyataan penegasan. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat surat lamaran pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah penggunaan paragraf pembuka dan penutup yang baik. Saat membuat surat lamaran pekerjaan itu pastikan kita itu menggunakan paragraf pembuka dan penutup yang baik. Nah, hal ini itu sangat penting karena paragraf pembuka akan menentukan maksud surat yang kita buat dan paragraf penutup akan memberikan kesan dari surat lamaran yang kita buat. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pastikan surat yang ditujukan itu secara jelas. Pada bagian surat itu kita perlu menuliskan dengan jelas kepada siapa surat lamaran itu ditujukan. Hal ini itu sangat penting karena kesalahan pada bagian kepala surat bisa membuat staf HRD itu merasa tidak yakin dengan surat yang kita kirimkan. Jadi pastikan surat ditujukan itu secara jelas dan mencantumkan nama, gelar, jabatan, dan juga alamat perusahaan jika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah tulis informasi secara lebih ringkas. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan itu kita perlu mencantumkan informasi mengenai diri kita. Jadi hal ini itu perlu diperhatikan betul mengingat informasi yang kita sampaikan di surat lamaran kerja tidaklah sama dengan informasi yang dicantumkan pada CV. Nah, tulis informasi mengenai data diri atau pengalaman kita secara lebih ringkas agar mudah dibaca oleh staf HRD. Selain itu, lampirkan juga CV kita dengan informasi yang lebih lengkap dan enak atau nyaman dibaca agar dapat membuat staf HRD tertarik dan bersedia untuk memanggil kita ke tahap seleksi berikutnya. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat adalah memastikan surat lamaran itu bersih. Nah, saat membersihkan surat lamaran kerja itu maka pastikan terlebih dahulu surat lamaran kerja kita berada dalam kondisi yang bersih. Karena jika surat lamaran diberikan dalam kondisi yang lusuh atau tidak layak, maka kita akan terlihat kurang niat untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai penyampaian rasa antusias untuk bekerja. Jadi selain mencantumkan paragraf yang singkat dan padat, sampaikan juga itu rasa antusias kita untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Kita bisa mencantumkan rasa antusias pada bagian akhir paragraf. Nah, kita bisa menggunakan bahasa yang ringkas dan tidak berlebihan agar lebih disukai oleh staf HRD. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir adalah memberikan tanda tangan. Nah, hal yang terakhir yang tidak kalah penting adalah mengenai pemberian tanda tangan pada surat lamaran pekerjaan yang kita buat. Kita perlu memberikan tanda tangan pada bagian bawah sebagai tanda bahwa kita benar-benar pihak yang mengirimkan surat lamaran pekerjaan tersebut. Selain itu, tanda tangan juga dapat menjadi cara staf HRD untuk menilai kepribadian kita melalui tanda tangan tersebut, sehingga buat tanda tangan serapi mungkin agar bisa menunjukkan kesan yang baik di hadapan staf HRD. Selanjutnya itu hal yang penting yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu tuliskan data pribadi kamu dengan lengkap, mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, nomor ponsel, email, dan lainnya. Nantinya akan menjadikan acuan bagi pihak HRD untuk mengirimkan balasan terkait hasil lamaran yang kamu ajukan. Yang kedua itu deskripsikan diri kamu dengan bahasa yang baik, padat, dan jelas. Mendeskripsikan baik di CV yang dikirimkan. Membuat deskripsi yang terlalu panjang, pihak HRD tak ingin membaca deskripsi yang bertele-tele. Tuliskan saja 3 atau 4
ringkasan yang menarik perhatian supaya nantinya pihak perusahaan akan memanggil untuk mereview, ingin mengetahui banyak hal tentang diri kamu. Yang ketiga, tuliskan pendidikan terakhir dan pelatihan-pelatihan yang pernah kamu jalani. Ada beberapa perusahaan yang mempertimbangkan lembaga pendidikan sebelumnya dijalani oleh pelamarnya. Hal ini memberikan nilai plus tersendiri bagi para pelamar yang berkompeten di keahliannya. Lembaga pendidikan yang bagus juga menentukan apakah kamu layak untuk bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Yang keempat, tuliskan pengalaman pekerjaan sebelumnya. Ini juga harus kamu perhatikan. Pengalaman kerja tersebut menandakan kamu sebagai profesional bekerja di posisi yang akan ditetapkan. Ini juga menjadikan bahan pertimbangan bagi para pemberi kerja untuk mengetahui sejauh mana pengalaman yang telah kamu miliki saat ini. Yang kelima, cantumkan skill tambahan, prestasi, dan keahlian yang kamu miliki. Pihak perusahaan akan mengutamakan pelamar yang mempunyai keahlian atau skill tambahan di bidangnya. Dengan mencantumkan skill tambahan tersebut, telah menonjolkan diri pelamar sebagai sosok yang multitalenta dan bisa diandalkan dalam berbagai hal. Nantinya akan menjadikan peluang diterimanya semakin meningkat dan membuat surat lamaran yang benar-benar baik dan membuat pelamar diterima di perusahaan yang diinginkan. Selanjutnya ada mengutip Kemdikbud Republik Indonesia. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama itu menggunakan bentuk surat yang standar. Bentuk surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat normal atau surat resmi. Bentuk surat lamaran kerja sama seperti bentuk surat bisnis. Dalam surat lamaran pekerjaan dinyatakan secara jelas bahwa seorang sedang melamar suatu pekerjaan atau posisi pada instansi atau perusahaan tertentu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran pekerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. Surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau merendahkan martabat sendiri. Yang keempat, menggunakan pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Karena isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Yang kelima itu ada tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan, dan surat lamaran pekerjaan seharusnya rapi dan bersih. Kesalahan penulisan atau coretan akan menimbulkan citra bahwa orang melamar pekerjaan kurang rapi dan ceroboh. Sesuai kaidah ejaan maksudnya penulisan sesuai dengan ketentuan ejaan. Ejaan yang dimaksud adalah ejaan yang disempurnakan oleh EYD. EYD adalah tata bahasa dalam Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Yang terakhir itu melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Selanjutnya ada isi surat lamaran kerja. Yang pertama, informasi pribadi. Tuliskan informasi pribadi dengan detail di bagian atas surat lamaran, bisa di bagian tengah atau rata kiri. Lalu tulis nama, sebaiknya nama lengkap atau kamu lebih percaya diri dengan nickname di media sosial. Tulis juga alamat email dan nomor telepon yang saat ini digunakan. Yang kedua ada informasi perusahaan yang dituju. Cantumkan alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan alamat email manajer perekrutan. Jika menyampaikan surat lamaran kepada orang tertentu, maka tuliskan namanya, sapaan seperti kepada yang terhormat, dan dir, sir, atau madam. Sudah kuno, jadi identitas spesifik dari lembaga atau orang yang dituju. Bila tidak menemukannya, kamu bisa menulis misalnya Departemen Pemasaran yang terhormat. Yang ketiga ada paragraf pembuka. Buka paragraf pertama dengan jelas dan terarah, mulai dari pengantar yang informatif dan langsung memasukkan detail dalam satu atau dua kalimat pertama. Informasi yang utama adalah posisi pekerjaan, nama perusahaan, cara menentukan lowongan tersebut.
dan niat melamar di perusahaan tersebut. 4 hal ini menunjukkan keseriusan pelamar. Jangan membuka surat lamaran kerja dengan pengantar yang generik dan langsung menyampaikan harapan mendapat tanggapan. Dan selanjutnya ada badan surat lamaran. Buat atau sesi perkenalan yang menarik dalam surat lamaran atau lamaran kerja. Ceritakan sedikit kepribadian, semangat, dan prestasi. Promosikan dirimu dengan cara yang elegan dan relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Jika perlu, buat argumentasi yang dapat meyakinkan mereka bahwa kamu merupakan orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Terus yang selanjutnya ada tuliskan pengalaman. Jika belum punya pengalaman kerja, kamu bisa menuliskan prestasi akademik seperti gelar, IPK, tugas kuliah dengan nilai terbaik, hingga beasiswa yang kamu peroleh. Kamu bisa juga mencantumkan kegiatan di luar perkuliahan, pekerjaan paruh waktu, atau terlibat dalam kegiatan relawan, organisasi mahasiswa, klub, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada penutup. Dalam bagian penutup surat lamaran kerja, kamu bisa menuliskan motivasi diri dan menetapkan tujuan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Akhiri dengan kalimat penutup yang ringkas dan langsung. Sampaikan terima kasih dan sampaikan harapan untuk mendapatkan respon baik perekrutan. Dan yang slide terakhir itu ada tips untuk pelamar kerja. Satu hal yang tak boleh dilupakan oleh pelamar kerja adalah bahwa pelamar kerja sebenarnya sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik mencakup kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, dan hobi. Oleh karena itu, surat lamaran kerja dapat juga dikatakan sebagai surat penjualan. Sebagai surat penjualan, paling tidak surat tersebut harus mudah dipahami, jelas, ringkas, tepat, atau sesuai dengan pekerjaan, dan rapi dalam penampilan. Yang selanjutnya ada yang perlu Anda perhatikan dalam melamar kerja. Yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal yang positif. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Yang kelima, tuliskan surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Dan yang terakhir ada tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Dan selanjutnya ada yang harus dihindari dalam pelamaran kerja. Yang pertama, jangan melamar kerja di luar kemampuan kita atau Anda. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Dan yang selanjutnya ada hindari kata-kata yang berlebihan. Dan jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Selanjutnya ada hindari untuk mempermasalahkan gaji, kecuali ketika ditanyakan pada saat wawancara kerja. Dan yang terakhir ada